suku-suku yang ada ini jumlahnya tidak terlalu besar, tapi wilayahnya sangat luas. Yang mengherankan lagi, setiap suku itu punya tatanan tersendiri, punya budaya sendiri, punya masyarakat hukum adat sendiri, punya bahasa sendiri, padahal berdempetan satu dengan yang lain. Contoh kecil, orang Wotu. Saya garis bawahi tentang kata lu itu sebenarnya berasal dari mana? Ya, karena tidak mungkin ada kata kalau tidak punya asal usul juga kan. Kalau saya pernah dulu observasi seni budaya di dekat-dekat Soroako di sana, keliling ketemu sama Pak Jupiter apa. Kalau Pak Jupiter karena waktu itu dia kalau di Lu Timur diidentifikasi sebagai bahasa itu, artinya kita butuh sumber yang jelas begitu. Pertama terkait arti kata Luwu. Saya kembalikan ke Kanda Nawawi, di mana kira-kira dari diskusi kita ini mungkin bisa dijawab ya dari sudut pandang dari teman-teman yang lain. Silakan Pak Nawawi. Iya. Ya, terima kasih. Saya memang agak dekatkan karena tiba-tiba suaranya nggak bagus sama saya. Tapi baiklah. Kita dulu dari awal itu tentang pembahagian itu tanah-tanah apa yang disebutkan oleh Sultan itu. Khusus untuk megalitik itu di Sulawesi Tengah pun masih diteliti. Ada yang 4.000 tahun yang lalu dan sebagainya. Ada di Rampi dan sebagainya. Keberadaan di Rampi dan sebagainya itu tahu sekali tuh. Itu ada hubungannya dengan Luwu dan sebagainya itu. Soal rumah-rumah yang rumah apa namanya ini? Orang Wotu dengan orang Pamona dengan orang-orang yang umumnya Luwu Timur itu mereka ciri-ciri rumahnya kayak begitu memang. Sama semua dulu. Jadi ada apa namanya? kesamaan ya. Ada apa namanya ruangan di bawah. Kalau bahasa lokalnya itu sama dengan kayak kita ya, Pamona dengan Wotu lihat torompeo. Mau sama dengan bahasa Kaili juga, torompeo di bawah ruang bawah. Terus itu tentang batu megalitik itu. Kemudian tentang adat kepercayaan. Kepercayaan kita pada saat itu disebut dengan Molamua. Tuhannya itu disebut dengan Polamua. Ya, itu Polamua. Jadi pada saat suatu ketika ada sending yang diperintahkan dari negeri Belanda, pernah saya cerita itu namanya Cruyff. Disuruh menyebarkan Injil di Gorontalo. Tetapi dia menyebarkan Injil di sana, dia kurang berhasil. Sehingga dipindahkan ke Tanah Poso. Sampai di Tanah Poso, dia mau menyebarkan Injil dilarang. Dia dilarang oleh masyarakat Poso dan sebagainya. Karena menurut masyarakat bahwa kami di sini sudah bertuhan, agama kami sudah ada. Yaitu agamanya orang-orang Wotu, orang Pamona, dan orang-orang juga di Sulawesi Tengah itu disebut dengan Molamua. Tuhannya disebut dengan Polamua. Dengan Polamua. Jadi sudah ada. Maka Cruyff tidak bisa menyebarkan Injilnya di Tanah Poso. Maka dia ikuti prosedur. Yaitu minta izin kepada Datu Luwu. Jadi dia minta izin kepada Datu Luwu. Tetapi dari awal ketika Luwu sudah tidak diusut, wara sudah tidak bukan diusut, pusat pemerintahan sudah tidak diusul lagi itu, maka urusan Sulawesi Tengah dari Datu Luwu yang dulu itu adalah dipercayakan kepada Macoa bawah itu, ya toh? Maka Cruyff itu untuk menyebarkan agama Kristen di Poso itu, dia minta izin kepada Datu Luwu melalui Macoa Bawalipu. Akan tetapi oleh Macoa dia tidak diberikan karena menghormati kepercayaan masyarakat lokal. Itu masyarakat Pamona, masyarakat Wotu, dan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah itu yang pada umumnya agamanya sama Molamua. Ya, kan? Walaupun dalam sisi penyembahannya beda-beda. Ya, serupa. Karena tidak dikasih ini dengan pasuk, dia lari ke Datu Luwu, ke Palopo.
Sampai di sana juga tidak dikasih. Tidak dikasih. Akhirnya dia ke Makassar. Nanti sampai di Makassar baru dibolehkan oleh penguasa Belanda yang ada di Makassar. Itulah nanti muncul istilah Toraja Barat dengan Toraja Timur, yang pada dasarnya adalah merupakan wilayah sending, bukan wilayah budaya, bukan wilayah budaya. Itu tentang agama yang dianut oleh, tentang Mori dan sebagainya. Mori itu dulu masuk dulu, Kai itu tahu sekali. So, bagaimana tentang Mori dan sebagainya dulu, Kai tahu sekali. Nah, malah yang disebutkan tadi Lanosi dan sebagainya itu dalam struktur adat 17 ada memang dikhususkan. Jadi ada 17 itu khusus untuk mengurusi orang Pamona yang ada di Mina dan sebagainya. Dia punya yuridiksi sampai sekarang terpelihara baik. Kai sangat tahu sekali itu. Karena mereka satu kelebihannya dulu itu kita di timur itu dulu sampai sekarang. Kalau nggak salah kayaknya tidak pernah ribut itu. Tidak pernah mereka ribut itu antara Pamona dengan ini, dengan Wotu, dengan Pamona. Tidak pernah. Karena betul-betul tali kekeluargaan itu dijaga dengan baik. Sehingga pada saat Batara Guru minta izin untuk mendirikan ke komunitasnya, pada saat itu, Walang Penai nggak mau. Kalau tidak disetujui oleh orang Pamona, tidak disetujui oleh orang Tolaki, tidak disetujui oleh Padoe, dia tidak mau. Nanti setuju semua, baru diberikan untuk mendirikan lu itu. Soal tadi sama Pak siapa Pak Agus Salim. Agus Salim itu ada pemahaman yang itu adalah apa namanya, ada hubungannya tadi diceritakan oleh Kai tadi itu kalau dunia bawah tanah itu, kalau anak orang Wotu bilang Buroliu, ada 3 tingkatan. Itu adalah kepercayaan orang Hindu, dunia tengah dan sebagainya. Ada perumpamaan yang selalu disebutkan seperti selalu bahan tutur kita dulu itu menyatakan bahwa Saweri Gading itu berasal dari bambu. Apakah betul? Itu kan masih harus diterjemahkan. Mungkin sih dia datang dengan merakit bambu. Kebetulan saya di Jakarta, saya tinggal di bapak angkat saya itu seorang pendeta yang namanya Manahan Siagian. Di rumah, karena di rumah kami itu ada apa namanya, gambar itu disebut dengan Taman Eden. Mungkin di Palopo juga di mana ada semua itu. Di situ semua menggambarkan perumpamaan. Jadi diceritakan saya oleh Pak Pendeta Pak Manahan Siagian itu bahwa ini perumpamaan, dia panggil saya. Itu dia makan buah apel dan sebagainya. Akhirnya Tuhan marah, akhirnya dilemparkan ke bumi. Saya tanya, kenapa Bapak buah apel? Karena itu digambarkan sebagai menggauli Hawa, akhirnya dilarang dan sebagainya. Itu perumpamaan. Kalau kita bicara bahwa orang diturunkan dari langit, mana ada orang diturunkan dari langit? Nabi-nabi saja tidak ada turun dari langit. Ya kan? Ya. Muhammad lahir dengan normal. Isa lahir dengan normal walaupun tidak memiliki ayah dan sebagainya. Penyebutan turun dari langit dan sebagainya itu hanya perumpamaan saja. Jadi hanya perumpamaan. Jadi tidak ada hubungan yang satu dengan yang lain. Jadi apa yang diceritakan kayak tadi itu dan sebagainya ini juga menjadi polemik. Kalau menurut cerita tentang Luwu itu, orang dari Salumaoge itu lari ke Poso, akhirnya sampai ke Ampana dan sebagainya. Dan itu kan juga Pamona itu terbagi suku Bare, ada macam-macamnya. Ya kan? Sama dengan ketika berdirinya Kedatuan Luwu itu, beberapa suku itu semuanya diwakili hanya satu suku. Seumpamanya suku Padoe. Macoa Kuala Penai menanyakan Padoe. Pamona juga hanya satu. Tapi sekarang kan muncul lagi berapa suku-suku muncul suku kecil dan sebagainya. Tapi itu yang ada perkembangan.